Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi. Alhamdulillahilladzi hamdan tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن ذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini untuk menjalankan salah satu kewajiban dan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sehingga dengan puasa kita dan salat tarawih yang kita kerjakan dengan pengharapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar keimanan, maka kita termasuk dari hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan di dalam kehidupan kita, serta seorang Nabi dan Rasul yang paling kita harapkan pertolongannya kelak di akhirat. Maka dari itu ketika nama beliau disebutkan, marilah senantiasa kita mengucapkan salawat, karena mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan tersebut menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Beliau adalah mantan budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Thauban ini sangat cinta kepada Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, Thauban selalu mengikutinya. Ketika Rasulullah safar, Thauban pun senantiasa menyertainya. Hingga suatu ketika Rasulullah pernah menawarkan ke dalam diri Thauban, bagaimana jika engkau pergi ke Yaman untuk berkumpul bersama keluarga-keluargamu. Kemudian Thauban mengatakan, wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih aku cintai daripada engkau ya Rasulullah? Maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan aku akan senantiasa menyertaimu. Kemudian dalam suatu waktu Thauban duduk di teras Masjid Nabawi dalam keadaan bersedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan,
mali araka mahzunan, wahai fulan, wahai Sauban, kenapa engkau tampak bersedih, kenapa engkau tampak gelisah atau tampak galau? Qala ya Nabi Allah, syai'un faqartu fihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Qala ma huwa, apa itu ya Thauban? Qala nahnu naghdu 'alaika wa naruhu, nanduru ila wajhika wa nujalisu ma'aka. Wahai Rasulullah, sungguh kami pernah makan bersama engkau, bahkan kami pun pernah beristirahat bersama engkau. Setiap hari aku melihat wajahmu, dan kami pun sering duduk-duduk bersamamu. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyina fala nasilu ilaika. Akan tetapi ketika kelak di akhirat engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang soleh. Sedangkan saya di posisi mana pada waktu itu ya Rasulullah? Falam yuraddu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi syai'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Fa'atahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun datang, fanazalat, dan dia menyampaikan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka kelak mereka akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan di dalamnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, dari golongan para nabi, dari golongan orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman-teman yang terbaik. Di dalam kitab Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sungguh setiap hari manusia yang beriman kepada Allah, di setiap solatnya mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu pengharapan, satu permohonan yang ia ucapkan agar dia diberikan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari di dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh hari ini aku bersaksi bahwasanya aku mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umar, sesungguhnya engkau belum benar-benar beriman jika engkau masih menyamakan cintamu kepadaku sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Karena engkau harus melebihkan cinta terhadapku dibandingkan engkau mencintai dirimu sendiri. Maka dari itu mudah-mudahan di madrasah Ramadan ini, ketika kita lebih semangat di dalam menjalankan ibadah,
ketaatan terasa jauh lebih mudah. Mudah-mudahan kecintaan kita pun bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kelak kita akan dihimpunkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang cinta dengan kebenaran. Dan mudah-mudahan pula kita diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hada wa astaghfirullah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.